Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 8 yang terdiri dari Ratu Gadis Megah Catur Junita, Aulia Farah Yunizar, dan saya sendiri Tommy Saktensyah. Baik, slide berikutnya. Materi yang akan kami bawakan pada hari ini adalah Working with a Course Book. Baik, pada slide ini akan dibawakan oleh Aulia Farah Yunizar kepada Aulia Farah Yunizar, dipersilahkan. Baik, terima kasih Tommy. Selanjutnya ada increasing the real interaction and the communication overall by a course book. Jadi kita sebagai guru ya, akan menentukan bahwa sebagian besar kegiatan yang disarankan atau bagian sebelumnya dirancang untuk didasarkan pada satu hal yang berkembang dari buku pelajaran tersebut. Nah, mungkin saja kita bisa menemukan metode yang baik pada buku pelajaran. Namun, pada kenyataannya, kita tidak perlu mengubah atau menambahkan metode terlalu banyak, kecuali jika kita menggunakan buku pelajaran yang tidak cocok. Nah, beberapa buku pelajaran akan memberitahu Anda secara kasar seberapa cepat dalam menggunakan metode tersebut. Nah, dan itulah kita harus membuat keputusan sendiri yang memiliki ide menarik dan bermanfaat dengan mendahulukan kebutuhan anak-anak, yakni kita harus memanfaatkan pengajaran dengan berinteraksi secara langsung kepada anak-anak daripada pengajaran secara terjabar. Hal itu akan membuat anak-anak jadi cepat bosan, dan itulah yang membuat mereka menjadi hal-hal yang tidak konsentrasi dalam pembelajaran tersebut. Maka dari itu, metode pengajaran dengan berinteraksi secara langsung kepada anak-anak akan memancing mereka lebih mengenal hal-hal yang sekitarnya. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ratu. Baik, terima kasih Farah. Picking your progress out the book. Jadi, kita sebagai pengajar, jika ingin mengikuti metode yang ada di dalam buku, maka kita harus memikirkan terlebih dahulu cara yang efisien saat menggunakan buku tersebut sebagai patokan pembelajaran. Tujuannya agar mencegah metode pembelajaran yang sulit dan berbelit-belit. Contohnya dengan membagi jadwal materi pembelajaran yang akan kita bahas agar lebih fokus di setiap materinya. Dengan memfokuskan satu materi pada setiap satu pertemuan, maka akan membuat anak-anak lebih paham daripada memberinya banyak materi di hari yang sama. Maka dari itu, kita sebagai pengajar harus memikirkan ulang cara eh, kita mengajar, metode apa yang kita ajarkan. Misalkan pembagian 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 yang dimaksud itu misalkan seperti ini. Jadwal pembagian pembelajaran. Di pertemuan pertama kita membahas dari halaman 1 sampai 7. Itu memfokuskan pada satu materi terlebih dahulu di setiap satu mata pelajaran, di setiap satu pertemuan. Di minggu selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya dilanjutkan lagi halaman 8 sampai 16. Begitu selanjutnya. Nah, agar mereka lebih fokus lagi di setiap pertemuan, itu setiap sekali pertemuan itu dibagi lagi. Misalkan halaman 1 sampai halaman 2. Setelah itu diberikan contoh soal, ditanya ulang agar mengecek apakah mereka sudah benar-benar paham dengan materi yang diberikan. Lalu jika mereka sudah paham, kita bisa lanjut ke halaman ketiga sampai halaman 7. Hal itu diulang lagi di setiap pertemuan. Jadi tujuannya tujuannya dibagi seperti ini agar anak-anak itu paham pembelajarannya dan fokus pada satu materi di setiap satu pertemuan. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tommy Saktiansa. Belajar mengenali bentuk.
Berikut kami memiliki sebuah video yang berkaitan tentang materi yang akan kami bawakan. Bisa diputar videonya. Persegi. Persegi panjang. Lingkaran. Oval. Segitiga. Segi lima. Segi enam. Segi delapan. Jajar genjang. Belah ketupat. Trapesium. Bulan. Bintang. Hati. Panah. Bentuk dan benda. Persegi. Apa sajakah benda yang berbentuk persegi? Buku, televisi, jendela. Persegi panjang. Apa sajakah benda yang berbentuk persegi panjang? Amplop, papan tulis, bus. Lingkaran. Apa sajakah benda yang berbentuk lingkaran? Bola, pizza, donat. Oval. Apa sajakah benda yang berbentuk oval? Cermin, telur, semangka. Segitiga. Apa sajakah benda yang berbentuk segitiga? Gunung, tenda, piramida. Segi lima. Apa sajakah benda yang berbentuk segi lima? Toga wisuda, jam weker, rumah. Segi enam. Apa sajakah benda yang berbentuk segi enam? Sarang lebah, biskuit, paving. Belah ketupat. Apa sajakah benda yang berbentuk belah ketupat? Ketupat, papan rambu lalu lintas, layang-layang. Trapesium. Apa sajakah benda yang berbentuk trapesium? Pot bunga, perahu, perahu kertas. Bulan. Apa sajakah benda yang berbentuk bulan? Pisang, kue bulan, bulan. Bintang. Apa sajakah benda yang berbentuk bintang? Buah belimbing, bintang laut, bintang. Hati. Apa sajakah benda yang berbentuk hati? Bantal cinta, kue tart, ice cream. Panah. Apa sajakah benda yang berbentuk panah? Anak panah, arah petunjuk jalan, payung.
Baik, itulah berikut video yang baru saja kami tampilkan. Learning methods by interacting directly. Cara aktif menstimulasi anak-anak dalam mengenali bentuk-bentuk melalui perkenalan sederhana dan berinteraksi secara langsung untuk menarik kemampuan berbicara, terutama kemampuan mengingat mereka. Baik, slide selanjutnya. Method of playing while learning together. Mengenalkan bentuk yang lebih mudah dipahami dengan cara memberikan persamaan bentuk dalam kehidupan sehari-hari melalui games agar meningkatkan keberanian anak-anak dalam berbicara, berpendapat, ataupun mengingat. Oke, next. Baik, terima kasih banyak. Itu saja yang ada dari grup 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.